Salam olahraga, salam Bandrika. Sore ini kita sedang banyak sekali melihat di masyarakat gemuruh olahraga turnamen FIFA ya kelas dunia. Ini diselenggarakan di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita tidak lepas juga ya untuk membicarakan soal kelas nasional kita ini, sepak bola di Indonesia. Nah, kali ini, sore ini, kita punya rekan seorang pengacara. Tapi dia hobi, sangat hobi. Katanya menurut pengakuannya. Tadi sebelum kita ngobrol-ngobrol di sini, jadi supporter dia. Nah, kita mau tanya-tanya nih, Bang Nando. Gimana kabar Bang Nando? Alhamdulillah baik Bang. Burkon. Gimana itu Ya. kaitannya kok dari seorang praktisi hukum gitu ya bisa jatuh cinta sama bola itu? Gimana itu? Jadi saya itu Bang Hmm. tahu dengan bola itu sejak SD. Hmm. SD Bang. Hmm. Artinya saya udah suka bola ya. Gitu. Kelas Terus berapa dan usia berapa itu? itu kalau nggak salah umur 10 tahun lah. 10 tahun. 10 tahun saya udah itu nonton Piala Dunia. Saya masih ingat banget tuh. Nonton Piala Dunia tahun 90 itu nonton di babak semifinal dan final. Nah, final kebetulan itu Argentina lawan Jerman. Hmm. Hmm. Nah, lawan Jerman waktu itu, nah saya melihat banget tuh Maradona tampil. Ganjal di ini. Akhirnya kan memang yang keluar waktu itu juara Jerman ya. Gitu. Kayaknya kalah untuk saya tuh. Saya masih ingat banget tuh penalti. Golnya penalti gitu. Gol dari Jerman. Saya masih ingat banget waktu itu tuh yang pertama kali saya nonton bola itu di TVRI juga. Di TVRI. Ya, masih. TVRI ya. Jadi artinya TVRI itu Iya, dari dulu udah merilai ya pemilik hak Piala Dunia. tunggal Karena dulu kalau siaran setahu saya dunia, dulu, iya. Hmm. yang saya hanya dulu punya TVRI Bang. Yang saya dapat ya masih TV hitam putih ya. Nah itu kan gratis, memang Iya, gratis. iya, iya. Memang gratis. Nah itu pertama kali saya tahu bola, nonton bola, langsung Piala Dunia. Hmm. Nah setelah itu berlanjut, saya mulai SMP. Mulai beli koran bola. Sering baca-baca bola. Gitu. Nah terus baru zaman itu, nah saya nonton ke stadion itu zaman SMA. Kalau SMP saya belum berani. Zaman SMA saya udah mulai SMP itu hanya nonton ya, lewat artinya televisi. ya di TV doang Bang, di TV doang. Kemudian Dia SMA baca-baca koran. Nah di SMA saya baru ikut ke ya stadion. ke stadion. Nah jadi artinya Itu ada teman-teman nggak yang diajak atau cuman sendiri tuh? ya bareng-bareng Bang waktu itu Bareng-bareng. yang apa namanya yang waktu itu yang kebetulan ada mau nonton bola di stadion kita bareng gitu. Rame-rame. Nah rame-rame itu yang enak gitu. Iya, iya, iya. Rame-rame yang enak. Nah itulah zaman SMA itulah saya pertama kali yang nonton ke stadion gitu. Artinya saya ini ya ibarat supporter bola lah, pecinta bola dan sekaligus supporter sepak bola. Iya, Artinya iya, dibuktikan dengan saya menonton bukan hanya di TV, tapi langsung ke stadion sampailah berlanjut ke kuliah. Nah kuliah itulah yang paling artinya yang paling sering lah karena udah dewasa ya. Tadi abang bilang di belakang itu Iya. sampai beli koran atau majalah bola ya. Iya. Itu artinya abang juga paham lah bagaimana perkembangan Iya. persepak bolaan di tingkat nasional ini, Bang. Ya, karena mungkin saya sering baca koran bola, ya secara tidak langsung membuat pengetahuan saya ya menjadi banyak ya. Gitu. Termasuk sepak bola. Kalau di koran bola itu kan bukan sepak bola tanah air doang ya, ada sepak bola luar juga ya. Iya. Gitu. Nah, untuk sepak bola tanah air ya sedikit banyaknya saya ini artinya jadi tahu gitu, Bang. Nah, artinya termasuk perkembangan bola, hafal-hafal klub-klub Liga Indonesia, terus termasuk pemain-pemain yang saya jadi hafal di luar kepala gitu, hafal gitu. Iya, iya. Ya, Artinya ya, dari bacaan-bacaan majalah. ya dan koran bola tepatnya koran waktu itu koran bola ya yang ini. Jadi di situ Ya, ya. lebih menambah Ya, wawasan ya, tentang persepak bolaan Ya. di tingkat nasional ya. ya artinya lebih banyak tahu jadinya gitu. Sedikit banyaknya jadi lebih banyak tahu. Kalau boleh Ya. tahu Bang, posisi akhir bagaimana Bang di persepak bolaan Indonesia Bang?
Ya kalau saya lihat sekarang ya, artinya sepak bola Indonesia ini ya semakin lama semakin maju lah. Artinya mungkin dulu dari era perserikatan, Galatama, sekarang Liga Indonesia atau apa nama istilah kan ganti-ganti, katakanlah Liga Indonesia ya. Ya itu sangat berkembang gitu, sangat artinya dari masa ke masa ya. Saya masih ingat zaman itu ketumnya PSSI-nya dari Azwarnas sampai sekarang kepada Erick Thohir, itu ada kemajuan gitu. Nah, dari sisi kompetisi gitu, ada kemajuannya sampai pakai pemain asing gitu. Nah ini ya artinya harus lebih maksudnya dari masa ke masa itu harus lebih maju lagi sampai mungkin mencontoh negara-negara Eropa gitu, atau sama level-level negara Eropa. Kalau abang bilang ada satu perkembangan yang lebih baik, itu lebih spesifik ke apanya bang? Yang paling signifikan? Kalau saya sih kualitas permainan. Ya, kualitas permainan. Artinya, mengenai kualitas itu ya. Dipengaruhi sama pelatih atau bagaimana bang? Ya artinya pelatih tetap berperan ya. Artinya pelatih tetap berperan di sini ya. Pelatih yang artinya pelatih yang berkualitas, artinya bisa menularkan ilmunya. Nah, terus termasuk mungkin bibit-bibit pemain, arti yang dibina secara berkesinambungan, melahirkan bibit-bibit yang berkualitas. Artinya ada kompetisinya yang teratur, sehingga ada jenjang kompetisi yang jelas gitu, sehingga bisa melahirkan pemain yang berkualitas ditambah dilatih oleh pelatih yang berkualitas gitu. Nah, terus satu lagi mungkin dari sisi manajemen, artinya misalnya manajemen klubnya mungkin lebih profesional dulu kayak perserikatan kan amatir nih bang, ya Galatama mungkin semi pro. Nah sekarang kan betul-betul profesional gitu. Gitu. Itu nggak dipengaruhi sama personifikasi atau katakan ya ada pemain-pemain asing gitu kan, dia memang punya SDM yang sudah bagus tuh bang. Iya. Jadi peran pelatih itu terkait dengan perkembangan yang abang ceritakan tadi, apakah juga dipengaruhi sama SDM yang ada? Atau hanya dari pelatih dan manajemennya? Iya sangat pemain itu sangat ini. Artinya pemain yang berkualitas akan meningkatkan kompetisi gitu. Nah, artinya meningkatkan kompetisi dan dengan kompetisi meningkat pasti berimbas kepada ya misalnya tim nasional berimbas kepada tim nasional. Nah di tim nasional sendiri, kalau kita lihat komposisi pemain luar dan lokalnya gimana bang? Ya maksudnya kalau yang terakhir lah. Ya kalau maksudnya para pemainnya itu. Kan ada naturalisasi juga itu bang. Oh naturalisasi ya, itu kan artinya kan di kompetisi bang. Di kompetisi itu kan ada pemain lokal, ada pemain asing. Pemain asing. Yeah. Nah, tadi abang bilang ada naturalisasi, itu kan beda nih dengan pemain asing nih. Oh begitu. Nah, maksudnya artinya kalau misalnya dalam liga, di dalam liga itu sesuai mungkin regulasi saat itu, misalnya pemain lokal ada pemain asing, berapa pemain asingnya, gitu. Artinya pemain asing itu bisa meningkatkan mutu kompetisi juga. Artinya dengan kehadiran pemain asing bisa meningkatkan mutu kompetisi itu juga. Artinya pemain asing itu bisa juga menularkan ilmu-ilmunya, gitu. Ilmu-ilmunya ke pemain lokal, gitu. Nah sehingga itulah meningkatkan ada dampaknya pemain juga lokal, ya dampak ke pemainnya bang, dan ke kompetisinya juga, gitu. Nah terkait tadi yang bilang naturalisasi, ya naturalisasi maksudnya apa nih naturalisasi pemain untuk timnas atau apa nih? Untuk gitu. timnas. Ya, untuk timnas. Ya kalau jadi maksudnya kalau masalah naturalisasi ya kalau bagi saya ya. Ya ini kan ada kalau di masyarakat persoalan naturalisasi itu kan ada pro kontra itu kan. Ya. Bagaimana itu? Ya. Abang dari sisi praktisi hukum melihat pro kontra terkait dengan naturalisasi ini bang. Ya, jadi memang nggak bisa kita pungkiri bang. Ya. Artinya segala sesuatu itu kalau tujuannya baik, ya kan, apapun itu baik jelek, pasti ada pro kontra. Nggak bisa kita pungkiri. Tapi yang penting tujuannya baik. Yeah. Nah, kalau terkait naturalisasi,
kalau saya yang menilai secara pribadi ya gitu, sebagai saya ini sebagai yang saya bilang tadi supporter sepak bola ya, pencinta sepak bola ya. Saya bukan pengamat ya, saya bukan pengamat nih. Pencinta yang amat Mencintai sepak bola dan supporter sepak bola. Tapi bisa aja kemudian nanti kalau memang itu Jadi bisa pengamat aja ya, jadi oh nggak tahu ya. Nah jadi terkait naturalisasi tadi pro kontra, kalau saya sih termasuk orang yang pro gitu. Sah-sah saja, saya mendukung gitu. Nah artinya negara, maksudnya mungkin lewat PSSI situ ya, artinya menaturalisasi pemain ya untuk kebutuhan timnas gitu. Sepanjang yang pertama nih, ya kan? Ini sebenarnya bukan dilakukan Indonesia saja, Bang. Negara lain ada juga, 1-2 ada gitu. Yang mengundang Ya, pemain-pemain dari luar dari negaranya ya. Untuk membela negara, memberikan kewarganegaraannya atau mengganti kewarganegaraannya dengan syarat yang sesuai dengan ada sistem ketentuannya. hukum Indonesia tadi yang seperti yang Mbak bilang tadi ya. Nah, pertama sepanjang pemain itu berkualitas, Bang. Berkualitas, tentu berkualitas tadi dinilai oleh rekomendasi dari pelatih timnas tadi itu. Rekomendasi gitu. Artinya rekomendasi pemain yang berkualitas gitu. Karena kenapa? Takutnya nanti ketika dia sudah dinaturalisasi, artinya tapi ternyata kualitasnya di bawah standar gitu. Kan sayang juga kan ketika dia sudah ganti kewarganegaraan, ternyata dia tidak dipakai di tim nasional. Gitu. Jadi betul-betul kualitasnya bagi saya jangan sembarangan gitu. Sedikit ada yang berminat nih di naturalisasi, ya kita harus lihat dulu kualitasnya gitu. Terus yang kedua, betul-betul maksudnya pasti ada impact-nya, Bang. Maksudnya bagi pemain, ini misalnya nih contoh nih, Bang. Ada pemain nih, Bang. Artinya katakanlah dari Belanda nih. Artinya yang berbasis di Belanda. Kualitasnya bagus. Ya. Labelnya bagus. Kadang-kadang main misalnya udah main di Italia atau di Inggris. Tapi dia tidak terpanggil di negara asalnya nih. Ya kan? Padahal dia udah main bagus tuh, udah main di kompetisi tingkat atas tuh, di Italia misalnya atau di Inggris. Nah itu, Bang, ketika dia tidak dipanggil oleh tim nasional negaranya, itu tetap saja dianggap pemainnya belum level A, Bang. Gitu. Nah makanya ada keuntungan bagi pemain tadi ketika dia misalnya dinaturalisasi Indonesia terus membela tim Indonesia, berarti label udah grade A tuh, dianggap grade A karena dia udah pemain label tim nasional loh, gitu. Jadi ada impactnya bagi sebenarnya bagi pemain luar biasa nih, bagi pemain apa itu ya kan. Nah itu yang ketiga betul-betul sungguh-sungguh, artinya betul-betul sungguh-sungguh dia dinaturalisasi tadi. Betul-betul sungguh keinginannya untuk membela negaranya gitu. Nah, bukan karena uang, Bang, yang utama gitu. Jadi orientasinya bukan ke profit aja. Iya, profit. Ya. Artinya kalau nanti profit, misal contoh, ada bisa dapat profit, Bang. Misal contoh ketika dia sudah dapat nama, apalagi Indonesia kan basisnya besar nih. Supporternya fanatik gitu. Ketika dia sudah berlabel timnas, dia dapat nama, itu profit akan mengikuti Bang itu. Tapi jangan profit dia, jangan profit dulu. Betul-betul dia betul-betul ada keinginan dia mati-mati untuk membela tim nasional. Jadi menurut saya sah-sah saja gitu. Saya mendukung banget gitu. Dari segi hukum no problem ya. Ya, artinya sepanjang itu sesuai dengan regulasi. Misal contoh kan ada misalnya dari aturan negara kita, misalnya pemain yang sudah main di Indonesia, misalnya yang tidak ada hubungan keluarga dengan Indonesia, dia berturut-turut menetap di Indonesia 5 tahun, bisa diajukan naturalisasi itu secara hukumnya. Atau yang tidak menetap di Indonesia, ya kan? Tapi ada hubungan kalau di FIFA itu tingkat pertama, gitu. Misalnya kakeknya, gitu, yang betul-betul keturunan Indonesia atau lahir di Indonesia. Nah itu masih bisa sesuai dengan aturan gitu. Nah itu yang diajukan untuk dinaturalisasi, gitu. Nah jadi secara ketentuan hukum, gitu kan? Artinya bagi pemain asing yang main di Liga Indonesia 5 tahun berturut-turut, itu kan tanpa terputus bisa mengajukan diri atau diajukan untuk ini. Tapi kembali lagi kepada yang 3 tadi ya, gitu. Nah terus satu lagi yang ada hubungan keluarga gitu. Nah keluarga sesuai dengan aturan FIFA. Tingkat pertama misalnya kakeknya
yang lahir atau orang Indonesia, ya kan dibuktikan dengan dokumennya autentik. Nah, bisa diproses untuk apa? Tentu persetujuan dari ya DPR gitu kan. Nah, gitu. Dan itu artinya selama ini yang direkomendasikan itu lancar tuh. Saya lihat prosesnya gitu ya. Wah, ini sobat Ya. Bandrika Channel, ini pengacara yang sangat luar biasa ini ya. Dari kecintaan sejak SMP, kemudian SMA, mulai berani nonton ke lapangan atau ke stadion, baca-baca majalah bola ya dan seterusnya. Ini kalau menurut saya ini udah sebagai pengamat nih, bukan lagi pencinta ya. Tapi saya nggak mau Iya, disebut iya. pengamat. Bang, ya. Tapi Bang gini Ya. Bang, dari apa yang kita bicarakan tadi terkait dengan kondisi dan perkembangan yang sudah lumayan baik Bang ya. Iya. Menurut Abang, kalau kans atau peluang pemain nasional kita ke kancah internasional ya, kancah dunia, katakanlah seperti yang sekarang sedang ramai ini, turnamen sepak bola dunia FIFA. Bagaimana Abang melihat kans untuk maju atau masuk ke dunia internasional? Nah, kalau kondisi sekarang Bang, ya, artinya kita bicara yang sekarang ya. Ya. Artinya sekarang Indonesia kan dilatih oleh John Hertman nih. Gitu. Melihat dari track recordnya ya, saya optimis Bang. Optimis. Artinya Indonesia bisa lolos di Piala Dunia 2030. Apalagi pesertanya sekarang kan banyak nih. Artinya banyak ya. Saya optimis. Kalau ini tetap apa namanya disupport ya, disupport oleh pemerintah, tapi bukan diintervensi ya. Disupport misalnya fasilitasnya gitu. Ya kan, terus dikelola dengan profesional. Terus satu lagi, kalau bagi saya intinya satu Bang. Apa itu Bang? Artinya jangan dicampuri oleh politik. Gitu. Dia harus Ya, independen kan? dan Ya artinya jangan dicampuri oleh politik gitu. Artinya jadikanlah sepak bola ini sebagai industri. Industri sepak bola, jangan menjadi orientasi politik gitu. Untuk kepentingan politik harus jangan, dipisah gitu. itu Bang ya. Iya, artinya pemerintah itu cukup mensupport gitu, mengasih fasilitas gitu. Nah, termasuk ya itu juga maksudnya yang pengurus sepak bola juga gitu. Pengurus misalnya di PSSI, ya jangan Harus fokus ke bola, ya, artinya bukan bola ke politik tadi ya. jadikanlah industri. Nah, ketika dia menjadi industri, ya kan, artinya pasti orang akan berpacu meningkatkan karena ada profit di situ, meningkatkan kualitasnya, gitu. Betul-betul dia meningkatkan kualitasnya. Tapi kalau politik itu sifatnya tadi nanti jadi Muncul sifatnya gesekan. instan atau sementara. Ketika tujuan dia tercapai, dia nggak peduli lagi sepak bola Bang. Betul. Gitu Bang. Tapi Jadi kalau dia dijadikan industri, sepak bola dia akan terus berkesinambungan bahkan gitu. juga selain itu bisa memunculkan gesekan-gesekan juga Bang. Kalau dibawa ke ranah politik. Ya. Nah, oke. Gitu Bang. Nah, jadi artinya jadi kena industri Bang. Nah, makanya kembali lagi seperti yang Bang bilang tadi, John Hertman. Di tangan John Hertman ini melihat dari gaya main Indonesia, gitu kan, gaya mainnya, manajemen permainannya. Nah, saya kan dari beberapa kali uji coba nih, friendly match FIFA kan. Nah, itu saya optimis gitu. Artinya optimis Indonesia bisa lolos di Piala Dunia Bang, gitu Bang. Untuk Nah, tahun di 2030 gitu. 2000. Nah, itulah perlunya support dari pemerintah, bukan intervensi, gitu Bang. Nah, Ya. Oke. Terakhir nih Bang. ya, Sebagai pencinta dan orang yang sangat peduli dengan sepak bola. Walaupun dia latar belakangnya sama praktisi hukum ya Bang. Apa sih Bang harapan Abang terhadap persepak bola nasional ini Bang? ya kalau Khususnya kepada pemerintah lah. ya harapan saya pemerintah support, gitu. Mungkin setiap negara pemerintahnya support. Nah, tapi jangan sampai intervensi dan FIFA pun melarang. Kalau sempat intervensi itu bisa di-ban oleh FIFA. Gitu. Terus yang kedua, ya harapannya kan bagaimana pembinaan sepak bola tadi, pembinaan usia muda, kompetisi yang berkesinambungan, terus dilatih oleh pelatih-pelatih yang berkualitas gitu. Profesional, artinya ya pelatih yang berkualitas Bang gitu. Artinya bagaimana pelatih
artinya menyiapkan pelatih-pelatih yang berkualitas itu. Itu kayak di Korea, di Jepang tuh saking banyaknya pelatih-pelatih yang bersertifikasi gitu. Terus menyediakan fasilitas-fasilitas lapangan sepak bola gitu. Nah, itulah apa tadi penyediaan tadi apa dari pemerintah ya gitu, termasuk pemerintah daerah gitu menyediakan banyak. Nah, kompetisi yang bersinambungan saya bilang tadi dari sisi kelompok umur yang meningkat, misal dari usia 14, 16, 18 gitu. Nah, itu berkesinambungan. Nah, dilatih oleh pelatih yang bersertifikasi gitu. Artinya memperbanyak kesinambungan. Saya yakin itu akan melahirkan bibit-bibit. Iya, Bang. Melahirkan bibit-bibit. Akan muncul nanti bibit-bibit gitu kan. Akan terpantau nanti bibit muncul. Kompetisi misalnya di daerah Papua ada kompetisi. Maksudnya ada nanti pemandu bakat. Oh, itu ada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Tiba-tiba kan pemandu bakat ada kompetisi tingkat umur tadi kan kelihatan itu. Nah, artinya nanti mungkin ya, ada pemandu bakat tadi dikumpulkan lah. Nah, gitu. Nah, saya yakin gitu kalau memang itu dilakukan. Yakin saya, Bang. Nah, artinya dan saya melihat itu sudah menuju ke sana. Sudah dilakukan itu. Nah, tapi memang perlu memang upaya yang sangat lagi gitu, yang lebih ini lagi lah. Intens. Ya, intens lagi lah. Nah, saya optimis harapannya ke depan itu Indonesia ya bisa apa namanya bagi saya gini, Bang. Yang penting level permainan. Nah, kalau kalah menang nih itu nggak ada persoalan itu. Mungkin taktik strategi gitu. Tapi saya pingin Indonesia itu khususnya tim nasional termasuk kompetisinya juga gitu. Mungkin nanti bisa kita bahas lah mengenai dalam suatu podcast yang khusus ya mengenai kompetisi ya gitu. Biasanya ada juga unek-unek tuh, Bang. Oke, boleh mengenai juga kompetisi itu. Ya. Nah gitu. Baik, Bang, baik, Bang. Nah gitu. Nah, mengenai kalau lebih saya lebih ke level kompetisi. Level artinya level permainan timnas gitu. Artinya kalau level permainan timnas ini meningkat, Bang, kan bisa kita lihat tuh gaya mainnya. Itu saja sudah bisa meningkat permainan, Bang. Udah bisa bersaing, Bang. Kalah menang itu adalah hal biasa, Bang. Siap, Bang. Nah, gitu. Thank you Gitu, very much, Bang. Ya. Ini luar biasa nih. Ya. Oke, Sobat Badrika. Luar biasa obrol-obrol ringan kita nih tentang wacana olahraga khususnya sepak bola di tanah air kita ini. Sudah begitu luar biasa mendapat penjelasan, input yang positif ya. Ini moga-moga pemerintah juga mendengar nih sebagai masukan ya, yang positif. Sobat Badrika, terima kasih sudah menonton channel Badrika terkait persepak bolaan di tanah air. Terima kasih.